Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kita masuk ke video, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, Ragil Akbar Frit Rizka, BP 20110078. Yang kedua, Tondi Halomuan Nasution, BP 20110079. Yang ketiga, Khairatal Akhlak, BP 20110081. Yang terakhir, Cantika Mutiara, BP 20110083. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saya Tondi Halomuan Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SDLC. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Pengertian SDLC menurut ahli, menurut Profesor Dr. Sri Mulyani, AKCA, SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh seorang analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirement, validation, training, dan pemilik sistem. SDLC berisi tahapan-tahapan yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Berikut ini 7 tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, tahapan analisis sistem. Tahapan pertama yaitu analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Baiklah, saya Cantika Mutiara akan melanjutkan menjelaskan. 2. Tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancangan dan pengembangan dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru. 3. Tahapan pembangunan sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dapat digunakan. Pada tahapan ini, perancangan bisa saja berubah karena satu atau banyak hal. Tahap selanjutnya ialah memproduksi perangkat lunak di bawah proses pengembangan. Menurut metodologi yang sudah digunakan, tahap ini dapat dilakukan dengan cepat. Output yang dihasilkan pada tahap ini ialah perangkat lunak yang telah berfungsi dan siap diuji. 4. Tahapan pengujian sistem. Jika ada kesalahan, tahap pertama hingga keempat harus diperbarui, diulang, ataupun dirombak total. Tahap tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak, karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu.
Beberapa pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Untuk memastikan pengujian berjalan teratur dan tidak ada bagian terlewati, tes dapat dilakukan menggunakan perangkat continuous integration seperti CodeShip. Dari tahap ini akan dihasilkan perangkat lunak yang telah dites dan siap untuk disebarkan ke dalam proses produksi. 5. Implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam sebuah SDLC. Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Untuk implementasi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan. 2. Menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan. 3. Melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem. 4. Menentukan pengguna hardware dan software yang tepat. 5. Merancang dan mengembangkan sistem baru. 6. Memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Jika akan melanjutkan dari kelompok diskusi kami, yaitu nomor 6, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir. Di tahap ini, software yang dihasilkan terus dipantau untuk memastikan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum diproduksi massal, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semuanya dari awal ke akhir. Metode SDMLC. 1. Waterfall. Metode waterfall adalah metode kerja yang dijalankan secara berurutan. Dipandang sebagai terus mengalir ke bawah melewati fase demi fase. 2. Prototype. Metode prototyping memungkinkan klien melakukan evaluasi sistem yang dirancang di awal oleh developer yang mencoba sebelum diimplementasikan. 3. Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah proses model perangkat lunak incremental yang menekankan siklus pengembangan yang singkat. Model RAD adalah sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model konvensional. 4. Spiral. Metode spiral merupakan metode software development yang evolusioner, memadukan sifat iteratif, model prototype, dan aspek sistematis dari model sekuensial. 5. Agile. Model Agile merupakan pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nomor 6. Model Fontaine atau air meluncur. Model Fontaine merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Namun pada model Fontaine ini, kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Dan tetapi ada yang tidak bisa melewati stepnya, seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Jika itu dilewati, maka akan ada tumpang tindih dalam siklus SDLC. 7. Model Synchronous and Stable. Model ini adalah model yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial. Kemudian kebutuhan-kebutuhan tersebut dibuat paket dan disusun daftar secara prioritas. Kemudian spesifikasi ditulis selanjutnya. Pekerjaan dibagi dalam 3 atau 4 bagian pengembangan software. Bagian pertama menangani hal-hal yang paling kritis. Bagian selanjutnya menangani hal-hal yang krisis selanjutnya, dan seterusnya. Baiklah, saya Khairatul Akhlak akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu yang ke-8, model Rational Unified Process. Unified Process atau yang disingkat dengan UP merupakan metode pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. UPI memperkenalkan pendekatan baru untuk siklus hidup pengembangan sistem yang menggabungkan perulangan atau iteration
dan tahapan atau fases yang disebut dengan siklus hidup UP. UP mendefinisikan 4 tahapan siklus hidup, yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Yang ke-9 yaitu model Boole dan Fick method. Model ini merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Boole and Fick bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan, perbaikan, dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Yang ke-10, metode pengembangan Extreme Programming. Extreme Programming atau yang disingkat dengan XP merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan menggunakan metode Extreme Programming atau XP karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang dapat meliputi planning, desain, coding, dan testing. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.